Ketika tukang cukur menghunuskan pisau untuk merapikan godek, aku tersetak. Aku baru menyadari bahwa kehidupan berbahaya. Kehidupan manusia sama buasnya dengan lima raya, mengancam. Di mana-mana menganga bahaya. Siapa yang dapat menjamin tukang cukur itu tidak hanya akan merapikan godek dan jenggot kita? Bagaimana kalau ia menorehkan pisau itu ke leherku? Kita tidak bisa sembarang mengambil resiko, sembarang bercukur di sembarang tempat, karena berhubungan dengan tukang cukur yang tidak kita kenal. Setiap saat bisa berarti memotong leher. Bahkan dengan tukang cukur yang kita kenal sekalipun selalu ada bahaya. Bagaimana kalau pisau yang terhunus di tangannya itu memanggil kenang-kenangan kepada perasaan marah, jengkel, atau keki? Mungkin bukan dengan kita, dengan orang lain, tapi bisa saja emosi menggerakkannya untuk memaksa kita menjadi sasaran pelepasan. Ia kan seorang manusia biasa yang bisa goyah hatinya ketika memegang pisau. Dengan pikiran seperti itu aku jadi takut. Aku tak berani memotong rambut secara lengkap. Kalau rambut sudah digunting, aku langsung bilang stop. Tak usah dirapikan dengan pisau. Mulai saat itu, aku tak pernah lagi memberikan tukang cukur kesempatan untuk memegang pisau, apalagi di dekat leherku. Bukan hanya dari tukang cukur saja, dari sudut 360 derajat memancar ancaman. Di mana-mana ada bahaya. Coba, apa jaminannya kalau kita pesan makanan di restoran, koki restoran itu tidak akan memasukkan racun tikus ke dalam makanan kita? Kita tidak tahu siapa yang memasak di belakang sana. Kita tidak bisa pergi menyelonong dan melihat bumbu apa yang mereka masukkan ke dalam makanan. Bisa saja koki-koki itu orang gila, seorang pembunuh, atau musuh kita yang menyamar menjadi koki. Ia dengan gampangnya memasukkan baygon atau air acu bekas, lalu kita makan. Sementara 1 atau 2 jam kemudian kita kaku, dilarikan ke gawat darurat, tapi tak tertolong lagi. Jaminan apa yang ada di jalan raya yang menjamin mobil dari arah depan atau belakang kita tidak akan menggelindas kita? Jaminan apa yang dapat diandalkan bus yang kita tumpangi tidak akan dibelokkan oleh supir masuk ke jurang? Jaminan apa yang dapat diandalkan dokter-dokter bukannya memberikan obat penyembuh, tapi justru ramuan kimia yang merangsang kanker ganas di tubuh kita? Jaminan apa yang mengatakan di rumah kita aman, bahwa kabel-kabel listrik tidak akan putus, lalu menyengat kita yang sedang enak-enakannya tidur? Di mana-mana selalu ada bahaya, baik di rumah, di jalan raya, di sekolah, di kantor, bahkan di WC sekalipun selalu ada bahaya. Kita hidup tanpa perlindungan. Kita harus melindungi diri kita sendiri. Dengan pikiran seperti itu aku mulai sakit. Aku begitu cemas dengan keadaan. Aku sudah memvonis orang lain adalah pembunuh. Kehidupan adalah ranjau, dan dunia adalah gelangga pembantaian. Jalan satu-satunya adalah mengasingkan diri. Aku mulai membatasi hubunganku dengan siapa saja. Aku berusaha menyendiri dan mempersenjatai diri dengan awas, was-was, dan curiga. Bahkan, aku mencurigai diriku sendiri. Siapa yang dapat menjamin aku dapat dipercaya? Karena aku terdiri dari otak, rasa, dan emosi. Kalau emosi meluap,
otak akan lumpuh. Saat begitu aku bukanlah manusia, tapi binatang. Robot calon pembunuh. Setiap saat aku bisa menjadi jagal bagi setiap orang dalam setiap kesempatan. Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan meraih pisau makan di restoran lalu menusukkannya ke orang di sebelahku yang tatapan matanya begitu menjijikan? Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan berteriak, bohong, bangsat, anjing, lonte, atau sebagainya dalam sebuah pertemuan resmi di mana wali kota sedang diberikan hadiah penghormatan sebagai putra terbaik? Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan meraih pistol dari seorang polisi di jalan raya lalu menembakkannya ke kepala siapa saja yang lewat? Tidak ada jaminannya, Bung. Karena itu juga tidak ada gunanya pergaulan. Tak ada gunanya pertemuan dengan manusia lain. Karena kehidupan itu sendirilah yang membawa kita ke dalam bahaya. Dengan pikiran seperti itu, aku lalu menyepi. Tapi dalam sepi, sunyi, hening pengasingan diri juga tak membawa ketentraman. Karena bahaya itu sudah tersarang di dalam hati. Aku putus asa. Bagiku, hidup tak memberi lagi apa-apa, kecuali malapetaka dan kekalahan. Hidup hanya menunda kekalahan, kata Hairil Anwar. Di depan mataku, setiap detik terbentang jalan menuju jurang keruntuhan. Manusia-manusia semua adalah makhluk tak beradab. Arus deras pikiranku malam itu bagai air bah, tak mampu kutahan, tak bisa kutolak, tak kuasa kuterima. Akhirnya, karena tak tahan, tak berdaya, tak tertolong, aku ambil jalan pintas. Kepada siapa saja yang membaca, aku tidak dapat memikirkan hal yang lebih baik dari ini. Bagaimana cara mengurangi bahaya yang berkerumun di sekitarku? Bagaimana cara menghentikan bahaya yang mungkin berasal dari sel-selku sendiri? Setiap manusia adalah bom waktu untuk orang lain. Cara satu-satunya untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain adalah pengorbanan. Hentikan semuanya. Tebarkan tirai gelap yang tak mampu ditembus mata siapa saja, yang tak mampu didobrak bahaya manapun, kecuali oleh suara Tuhan, kecuali oleh suara sentuhan tangannya. Dengan perhitungan yang amat matang, hari ini ku akhiri semuanya secara jantan, lengkap, bulat, dan tuntas. Perpisahan ini akan menghantarkan setidak-tidaknya mendekatkan kepada ketentraman, perdamaian, harmoni, dan kebahagiaan. Kalau tidak ada yang mengerti atau mau mengerti, terserah. Aku dianggap sudah sesat karena kemasukan setan. Pasrah. Aku dikubur sebagai orang gila dengan pikiran-pikiran busuk yang berbahaya pada kehidupan. Biarin, justru kepergianku disyukuri. Tidak seorang pun merasa kehilangan, tidak seorang pun merasa sedih, tidak seorang pun menerima. Aku dianggap sebagai musuh. Pada pemakamanku, Pak RW berpidato. Sesat, pikiran sesat. Tuhan, jauhkanlah manusia dari kebejatan. Manusia-manusia yang masih hidup sekarang
Pikiran-pikiran kotor itu sedang ditiup memenuhi lapisan udara. Tahan napas, itu semua dosa. Terlintas sedikit saja di benak pikiran-pikiran itu, neraka hukumannya. Ambisi untuk mencampuri rencananya harus diberantas tuntas, karena hanya yang di ataslah yang berhak untuk menulis sejarah. Para media mempompa fatwa Pak RW. Kenalan-kenalanku mengingatkan orang yang tidak mengenaliku untuk awas. Pikiran-pikiran sakit itu sudah berkentayangan menggunakan topeng suci. Orang-orang yang tidak mengenaliku, siapa aku, dan alam pikiranku tambah keblinger. Tapi apa yang dilarang, apa yang tidak dibolehkan, apa yang dosa, selalu disukai. Mereka jadi penasaran, mau mencicipi, mau mencoba. Akibat dicekal, pikiranku mengamuk. Gagah berani, seksi, indah, dan bermagnit. Kematianku mempersona dan agresif. Penguasa mengumumkan, jalan pikiran melepas yang pendek itu tidak bertanggung jawab, egois, provokatif, itu subversif, meracuni angkatan muda dan orang-orang yang putus asa. Untuk mencari kebahagiaan secara gampang itu dilarang. Keblinger, tulis Profesor Ong. Bodoh, cupet, asosial, mengandung pesona berbahaya bagi moral, tidak mensyukuri karunia Tuhan, menentang falsafat negara. Teroris itu bukan pahlawan, tapi sakit jiwa. Jangan biarkan ia menjadi berhala. Hidup akan semakin bahaya kalau ngebom itu semuanya bahaya. Teror itulah yang sebenarnya bahaya, bukan ancaman bahaya seperti yang difitnahkan. Mas Gan, Pak Kayam, Profesor Kan, Profesor Dr. Ali, bahkan mantan Menteri Kebudayaan Pak Kan dan Presiden SAK ikut memberikan komentar. Awas, bunuh kejahatan pikiran itu, racunnya terus menyebar. Dia mengacaukan pikiran yang ada dan tidak ada, kikis tuntas, tidak ada kata ampun. Bukan karena pikiran itu besar, tapi justru karena pikiran itu sederhana, mudah, dan naif, menjanjikan penyelesaian tunggal yang keji atas dunia yang kompleks. Bagaimana mungkin kehidupan yang sudah berabad-abad ini bisa diselesaikan hanya menggunakan satu kalimat tanpa menyebabkan permusuhan, kebencian, perperangan, atau pembunuhan-pembunuhan. Ancaman yang terlahir karena benturan kepentingan, panutan, dan kelompok etnik bukan hanya masalah dalam negeri, tapi seluruh dunia yang sudah menjadi dinamika kehidupan. Pluralisme itu bukan bahaya. Bahaya bukan ancaman. Ketakutan akan bahaya yang tidak terkendali akan menimbulkan kebuasan. Itu yang namanya bahaya. Itu yang harus dibasmi. Propaganda kebencian menyerangku dari segala jurusan. Aku dikejar-kejar, tapi dalam pengejaran aku tambah hidup. Dimaki-maki berarti aku dikenang, disotori, dihujat, disembelih, diperintilin, bahkan ditumbuk sampai menjadi serpihan-serpihan debu. Aku makin merajalela. Aku adalah pelajaran bahaya.
Aku harus dipahami untuk mengerti apa yang harus dijauhi. Aku buku suci apa yang tabu. Kalau ingin tahu siapa yang harus dikutuk, lihatlah aku. Aku adalah musuh besar yang harus dibasmi itu, yang tidak dapat mati tanpa dipahami. Maka cintailah aku. Anak-anak sekolah diwajibkan untuk awas. Aku dipaku di setiap kepala siapa saja, dicontreng di setiap pojok kehidupan, dari kamar kecil sampai kamar tidur. Orang pintar, orang waras, orang yang sedang buang hajat, orang gila, orang sakit jiwa, orang bego, siapa saja yang mengenaliku akan waspada. Aku jadi populer, mewabah, merajalela, sampai ke ketiak dan selangkangan. Bangsat yang dilestarikan, itulah aku. Yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak ngeh jadi terusik, yang sudah terusik lalu bertindak, yang sudah bertindak makin ganas, yang sudah ganas jadi lupa ingatan, dan yang sudah lupa ingatan kebablasan karena mengira sudah masuk surga. Ketika kamu sudah sadar ingin berbalik langkah, tapi itu sudah terlambat. Itulah bahaya yang sebenarnya. Tolong.